Saya Edi Diana. Dan saya Faris Panjisawat. Kami hadir dalam program Sorotan Konstitusi. Di sini kita akan membahas isu nasional yang sedang menjadi perhatian publik. Kali ini, perhatian publik tertuju pada kasus seorang guru honorer di Probolinggo yang ditetapkan sebagai tersangka karena merangkap jabatan sebagai pendamping lokal desa. Dia diduga merugikan negara hingga 118 miliar rupiah karena menerima dua gaji dari sumber anggaran negara. Namun, pertanyaannya, apakah ini murni tindak pidana atau justru persoalan administrasi yang menuju pada proses hukum pidana? Di sini memantik perdebatan luas antara menegakkan hukum, hak warga negara untuk bekerja, dan prinsip keadilan dalam negara hukum. Langsung saja kita beralih kepada Lista yang berada di Probolinggo, Jawa Timur. Terima kasih kepada Didik dan Faris. Saya melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Berdasarkan informasi, kasus ini bermula ketika pria berinisial MMH, seorang guru honorer di SD Brabe 1, diketahui merangkap jabatan sebagai pendamping lokal desa dan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Februari 2026. Dalam kontrak kerja, sebagai pendamping desa, terdapat klausul yang melarang pegawai memiliki pekerjaan lain yang dibiayai oleh anggaran negara, baik APBN, APBD maupun APBD. Sekian informasi dari lokasi kejadian, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya. Kemudian dilanjutkan oleh Karya yang berada di pengadilan. Baik, terima kasih. Saya melaporkan dari pengadilan. Menurut informasi, jaksa menyatakan bahwa tindakan tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar 118 juta karena menerima 2 sumber gaji dari dana publik. Namun di sisi lain, muncul perdebatan di tengah masyarakat. Beberapa pihak menilai bahwa kasus ini seharusnya diselesaikan secara administratif, seperti pengembalian dana atau pemberhentian jabatan. Tidak semua pelanggaran kontrak otomatis menjadi tindak pidana. Unsur memperkaya diri dan melawan hukum harus dibuktikan secara jelas di pengadilan. Kasus ini pun berkembang menjadi diskusi nasional tentang batas antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana. Kembali ke studio. Baik, setelah mendengarkan laporan langsung dari lapangan bersama Lisa dan Fania, kita akan langsung memasuki bedah konstitusi. Jika kita melihat dari sisi perspektif konstitusi, setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja. Benar, dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, secara prinsip, negara tidak bisa serta-merta membatasi seseorang untuk memiliki pekerjaan. Namun, kita juga harus melihat pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Jadi, ada dua kepentingan yang saling berhadapan, hak individu untuk bekerja dan kewajiban negara untuk menjaga keuangan publik. Tepat, selain itu, Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya setiap tindakan harus berdasarkan hukum dan melalui proses yang adil. Kita juga tidak boleh melupakan pasal 28b ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam hukum pidana dikenal prinsip ultimum remedium, yaitu pidana sebagai upaya terakhir. Jika suatu pelanggaran masih bisa diselesaikan secara administratif, maka pendekatan pidana seharusnya menjadi opsi terakhir. Maka pertanyaan konstitusionalnya adalah, apakah unsur pidana benar-benar terpenuhi? Apakah ini lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi? Jawaban atas pertanyaan tersebut hanya dipastikan melalui proses peradilan yang objektif dan independen. Asas praduga yang bersalah tetap berlaku sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Demikian bedah konstitusi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Berdasarkan bedah konstitusi, kasus ini bukan sekedar tentang rangkap jabatan, Tetapi juga dengan bagaimana negara menyimbangkan hak warga negara dengan tanggung jawab menjaga keuangan publik. di
satu sisi, penegakan hukum harus tegas. Di sisi lain, keadilan prosedural dan asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Proses hukum akan menjadi penentu akhir dalam perkara ini. Saya Aris Fajri Syawal Dan saya Diki Gana. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat malam.